Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina mengaku kecewa usai sidang tuntutan Mario Dandisatrio dan Sanel Lucas terkait kasus penganiayaan berat berencana terhadap anaknya batal digelar hari ini. Pengacara David, Melissa turut menyampaikan hal serupa. Sebab sidang Mario dan Sane sudah berjalan begitu lama. Pada sidang sebelumnya pekan lalu, hakim menyatakan sidang tuntutan dilaksanakan Kamis 10 Agustus. Setelah jaksa dan penasehat hukum Mario Dandi menunjukkan sejumlah barang bukti yang dipakai hingga dibawa ketika menganiaya David Ozora. Mario dan Shane didakwa melakukan penganiayaan berat terhadap David Ozora yang terjadi pada 20 Februari 2023. David bahkan harus terbaring koma selama lebih dari 30 hari. Selain Mario dan Shane, penganiayaan juga melibatkan kekasih Mario saat itu, AG yang masih anak-anak. AG sudah lebih dulu disidang dan divonis 3,5 tahun penjara. AG sempat mengupayakan banding dan kasasi, namun ditolak. Sehingga butuh waktu untuk menyempurnakan lagi berkas tuntutan itu. Ini pun diperkuat lagi lewat konfirmasi saya lewat pesan singkat saat ini atau beberapa saat yang lalu kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Syarif Sulaiman Nahdi. Ia menyampaikan jaksa sedang menyempurnakan surat tuntutan. Jadi mohon waktu sampai hari Selasa depan. Awalnya yang saya cermati tadi ada permohonan dari jaksa bahwa diminta waktu sampai hari Rabu pekan depan di tanggal 16 Agustus baru kemudian jaksa akan menyampaikan nota tuntutan untuk kedua terdakwa. Namun yang dikabulkan oleh Hakim Ketua Ali Minribut Sujono tadi diberikan waktu sampai hari Selasa 15 Agustus 2023 untuk kemudian disampaikan nota tuntutan itu. Tadi sempat ada semacam diskusi kecil begitu dari penasihat hukum terdakwa sehingga pada akhirnya diputuskanlah bahwa sidang hari ini tidak bisa dilanjutkan dan baru akan dilanjutkan lagi pada Selasa pekan depan di tanggal 15 Agustus tahun 2023. Ini proses sidang yang terbilang cukup singkat, tidak sampai 5 menit sidang berjalan. Tadi kami cermati terdakwa sudah masuk atau dari majelis hakim sudah masuk ke ruang sidang kira-kira pukul 10.23 waktu Indonesia bagian Barat dan sidang kemudian ditutup kembali untuk kemudian dilanjutkan lagi pekan depan oleh majelis hakim pada pukul 10.26 waktu Indonesia bagian Barat. Yang perlu juga dicermati di sini adalah tuntutan ini dibacakan setelah kita semua atau publik sudah mendengarkan keterangan saksi maupun juga ahli dari kedua belah pihak, baik itu dari jaksa penuntut umum maupun juga dari penasihat hukum Mario serta Shane Lucas Lumbantoruan untuk meneguhkan dakwaan terhadap keduanya yang disebut ataupun yang dianggap oleh jaksa penuntut umum melakukan atau secara bersama-sama melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu terhadap korban David Ozora yang berstatus masih sebagai anak. Paskalis. Selepas sidang tadi dari ayah David Ozora, Jonathan Latumahina didampingi juga oleh penasihat hukum keluarga David, Melissa Anggraidi sempat menaruh curiga. Yang menyampaikan kepada pewarta tadi menaruh curiga tampaknya ada upaya komunikasi yang sebelumnya sudah dilakukan antara jaksa dengan tim penasihat hukum kedua terdakwa bahwa tidak jadi dibacakan nota tuntutan itu pada hari ini. Dan yang perlu dipertegas lagi oleh keluarga David Ozora kepada wartawan tadi dari keluarga korban meminta agar proses hukum ini bisa berjalan secara transparan dan juga beban maksimal harus dijatuhkan, pidana maksimal harus dijatuhkan kepada kedua terdakwa. Lebih lengkap ini pernyataan dari pihak keluarga kepada kami selepas proses sidang hari ini. Ya kecewa ya. Beberapa menit lalu ketika ditanya sama teman-teman wartawan bagaimana ya kita optimis karena sudah terlalu lama juga seperti tadi disampaikan Melissa bahwa hari ini sidang tuntutan tetapi ternyata jaksanya belum siap dan tadi teman-teman pasti juga lihat ada yang aneh, biasanya pengacara-pengacara berdua itu komplit dari awal seperti udah tahu ya, hari ini nggak datang seperti udah tahu gitu. Ya ini sih pikiran buruk aja ya, tapi ya beginilah kita sebagai awam yang nggak terlalu ngerti hukum aja memandang bahwa ini harusnya cepat perkara begini kok. Ini bukan perkara yang kayak mega skandal atau apa, tetapi bisa jadi memang ada mega skandal akhirnya kan. Kita kan jadi berpikiran ke situ. Mana ada kasus penganiayaan yang sampai 6 bulan.
Dikonfirmasi lewat pesan singkat maupun lewat sambungan telepon, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Syarif Sulaiman Yahdi juga mengonfirmasi kepada saya bahwa tidak benar ada upaya komunikasi sebelum proses sidang hari ini antara jaksa penuntut umum dengan tim penasihat hukum kedua terdakwa yang berujung pada batalnya pembacaan tuntutan terhadap Mario dan juga Shane Lucas pada hari ini. Perlu diingat bahwa untuk kedua terdakwa ini sekali lagi dijerat dengan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP serta Undang-Undang Perlindungan Anak yang menilai mereka ikut serta dalam upaya melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu terhadap David Ozora. Khusus bagi Shane Lucas ini dijerat juga dengan pasal pengait pasal 56 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjatuhkan ataupun dia dianggap Shane Lucas ini dianggap sebagai pembantu kejahatan karena memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tindak kejahatan. Maksimal pidana untuk keduanya dijatuhi adalah selama kurungan 12 tahun penjara sesuai dengan pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apakah pidana maksimal akan dijatuhkan?